Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Camp Story. Pada cerita kali ini Mimin ada sebuah kisah nyata yang ditulis oleh Kak Doni Permana. Cerita ini diberi judul Rumah Bekas Pengantin Baru. Tak pernah lupa, seperti biasa Mimin doakan sahabat pendengar sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Baiklah, langsung saja kita masuk ke ceritanya dan selamat mendengarkan. Di suatu hari di daerah Jawa Tengah, ada sepasang kekasih. Mereka berdua sedang diselimuti rasa bahagia. Karena baru saja telah melaksanakan janji suci untuk sehidup semati dengan diadakannya sebuah pernikahan. Namun rasa bahagia itu berlalu hanya sekejap mata. Setelah hari berganti malam, kedua suami istri itu meninggal karena keluar ular-ulang di kepalanya. Tepat jam 7 malam di dalam kamar pengantin, kamar yang sangat indah, masih dipenuhi dengan bunga mawar di ranjangnya. Tiba-tiba, saat suaminya sedang berbaring di atas ranjang dan istrinya sedang duduk bercermin, suaminya berteriak kesakitan. "Sayang, tolong aku, kepalaku sakit sekali. Seperti ada sesuatu yang mau keluar dari kepalaku. Sini, cepat tolong aku," ucap sang suami yang langsung terduduk di ranjangnya. "Kamu kenapa, sayang? Itu ada ular-ulang besar yang keluar dari kepalamu. Tolong suami saya," teriak istri sambil merangkul suaminya. Seketika suaminya menghembuskan nafas terakhirnya setelah ular welang seukuran tangan orang dewasa keluar dari kepala suaminya. Selang beberapa waktu setelah keluarga mendengar teriakan pengantin perempuan, semua penghuni rumah masuk ke dalam kamar. Di rumah itu ada ayah, ibu, adik laki-laki, adik perempuan, dan juga beberapa saudara yang lainnya. Di rumah itu semuanya adalah keluarga dari pengantin perempuan. Betapa kagetnya mereka semua yang ada di rumah setelah masuk ke dalam kamar pengantin tersebut, karena melihat pengantin laki-laki tergeletak di lantai sambil dipeluk istrinya dan melihat ular-ulang yang melingkar di atas ranjang. "Jah Ayu, suamimu kenapa?" tanya ibu pengantin perempuan. "Saya tidak tahu, Bu. Tiba-tiba keluar ular-ulang dari atas kepalanya. Setelah ularnya keluar dari kepala suami saya, dia langsung tidak sadarkan diri," jawab pengantin perempuan sambil menangis. Dan hal yang menggemparkan semua keluarga yang masuk ke dalam kamar pengantin pun terjadi. Tiba-tiba pengantin perempuan itu teriak kesakitan, tangannya memegangi kepalanya. "Bu, kepala saya sangat sakit, Bu. Tolong, Bu. Sakit sekali, Bu. Ampun," teriak pengantin perempuan sangat kesakitan. Bahkan kedua kelopak matanya sampai putih semua, menahan rasa sakit yang amat sakit. Kejadian seperti suaminya pun terjadi kembali. Keluar ular-ulang berwarna putih hitam dari atas kepalanya. Setelah semua tubuh ular-ulang itu sepenuhnya keluar, pengantin perempuan pun menghembuskan nafas terakhirnya. Ia juga sama, meninggal dunia seperti suaminya. Sekedar penjelasan, ular-ulang yang keluar dari kepala suaminya berwarna kuning hitam, dan ular-ulang yang keluar dari pengantin perempuan berwarna putih hitam. Setelah ular-ulang itu keluar dari kepala pengantin perempuan, ular itu menghampiri ular satunya yang sudah melingkar di atas ranjang. Sekarang ada dua ular-ulang yang melingkar di atas ranjang, dan tiba-tiba menghilang begitu saja entah kemana. Adik perempuan pengantin itu pingsan saat melihat kejadian tersebut. Terus
Ayah dan ibunya menghampiri kedua pengantin yang tergeletak di lantai. Saat dicek oleh sang ayah, ternyata keduanya sudah meninggal dunia. Ibunya sampai pingsan saat ayahnya bilang, "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." ucap sang ayah setelah mengecek kondisi kedua pengantin tersebut yang ternyata meninggal dunia. Kesedihan dan ketakutan yang amat dalam yang dirasakan keluarga pengantin baru itu. Dan sepasang pengantin baru tersebut dikuburkan keesokan paginya karena harus menunggu dulu keluarga pengantin laki-laki yang cukup jauh jaraknya dari rumah pengantin perempuan. Semua rahasia meninggalnya sepasang pengantin itu ditutupi oleh kedua keluarga, yaitu keluarga perempuan dan laki-laki. Takut menjadi hal buruk diperbincangkan oleh warga kampungnya. 1987, di mana kisah itu terkuak oleh salah satu pekerja pemasang listrik. Dan kejadian meninggalnya sepasang pengantin baru itu 10 tahun ke belakang. Berarti di tahun 1977. Kisah ini didapatkan ayahku saat bekerja untuk memasang listrik di salah satu daerah wilayah Jawa Tengah. Saat itu dikumpulkan kurang lebih 25 orang pekerja dari kantor PLN di wilayah Cianjur untuk ditugaskan memasang aliran listrik di salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah. Setelah semua pekerja siap, peralatan dan perlengkapan juga lengkap. Para pekerja berangkat dari Cianjur ke salah satu daerah di Jawa Tengah yang memerlukan waktu seharian untuk sampai ke tempat tujuannya. Singkat cerita, mereka sampai di daerah yang akan dialiri aliran listrik. Para pekerja disambut oleh satu orang babinsa, kepala desa, dan beberapa tokoh masyarakat lainnya di kantor desa. Setelah perkenalan dan percakapan dirasa cukup, mandor berucap kepada kepala desa, "Pak Kades, semua para pekerja, peralatan, dan perlengkapan ditempatkan di mana? Adakah tempat untuk semua pekerja tinggal sementara?" "Justru itu yang dari kemarin sebelum kalian semua datang ke sini, kami jajaran desa memusyawarahkannya. Karena di kampung ini tidak ada penginapan ataupun rumah kontrakan. Adapun solusinya, jika kalian tidak keberatan, di kampung ini ada satu rumah kosong yang sudah lama tidak diisi. Cukup besar rumahnya, namun sudah lama dikosongkan. Tapi kalau kalian semua keberatan, kalian bisa tinggal sementara di masjid yang ada di kampung ini," jawab kepala desa. Dan ternyata rumah kosong itu rumah pengantin baru yang meninggal dunia di malam pertama setelah pernikahannya. "Lebih baik di rumah kosong saja, Pak, daripada tinggal di masjid. Karena bisa mengganggu orang beribadah. Tapi saya obrolin dulu ya sama para pekerja," jawab mandor. "Iya, silakan diobrolin dulu saja. Masalahnya rumah itu udah lama nggak diisi. Padahal keluarganya tinggal di kampung ini juga," ucap Pak Kades. "Emang kenapa dikosongkan? Angker bukan rumahnya?" tanya salah satu pekerja. "Mungkin nggak kerasan saja keluarganya. Karena yang punya rumah sudah lama pergi. Atau juga tidak berani mengisinya. Karena bukan pemilik rumah. Walaupun mereka keluarganya," jelas tokoh masyarakat. "Oh, begitu ya. Mandor, kita tinggal di rumah kosong saja. Jangan di masjid. Takut ganggu proses beribadah," pinta pekerja lainnya. "Nah, Pak Kades dengar sendiri kan? Para pekerja milih tinggal di rumah itu. Bisa antarkan kami semua ke rumah itu. Biar dibersihkan dulu rumahnya. Lagian hari masih sore juga. Supaya antar malam bisa istirahat. Agar besok pagi bisa langsung bekerja," ucap dari mandor. Singkat cerita, para pekerja diantarkan oleh kepala desa dan babinsa.
beserta tokoh masyarakat ke rumah kosong itu. Karena kunci rumah sudah dipegang oleh Kades. Dengan sebelumnya, Kades sudah meminta izin keluarga yang punya rumah kalau akan ada yang tinggal sementara untuk mengisi rumah itu. Dan sampailah mereka semua di rumah tersebut, rumah yang berbeda dengan rumah lainnya. Karena rumah warga yang lainnya kebanyakan masih dari kayu dan bambu yang dianyam. Sedangkan rumah kosong tersebut sudah terbuat dari tembok semen, bisa dibilang bekas rumah orang kaya. Setelah kunci rumah dibuka, seketika keluar angin yang berhembus dari dalam rumah tersebut. Wah, ini mah rumah angker. Pantas saja keluarga yang punya rumah tidak mau mengisinya. Walaupun rumahnya bagus juga. Ucap salah satu pekerja. Shh, jangan malu-maluin orang Cianjur. Tenang, ada Kang Dadan yang mengerti hal gaib mah. Ucap pekerja lainnya. Dan mereka semua pun masuk ke dalam rumah. Sebelum para pekerja ditinggalkan Kades, mereka semua diberitahu terlebih dahulu peraturan yang harus dipatuhi di rumah kosong itu. Di sini ada 3 kamar. Kamar pertama adalah kamar yang punya rumah. Walaupun sudah tidak ada pintunya, jangan tidur di kamar ini. Tapi kalau berani silakan tidur di kamar itu. Jelas Kades. Ada yang aneh di kamar pertama. Semua isi kamar seperti baru selesai dihias. Kok seperti kamar pengantin baru ya? Semua hiasan kamarnya nampak baru selesai dihias. Apalagi bunga mawar dan bunga lainnya yang ada di atas ranjang. Seperti baru saja ditaburkan. Bukankah tadi Bapak bilang rumah ini sudah 10 tahun dikosongkan? Tanya Mandor keheranan. Tidak apa-apa, ada yang jaga dan merawatnya, Dor. Jelas Dadan. Mandor pun berhenti bertanya setelah Dadan berucap tidak apa-apa. Lalu tokoh masyarakat menjelaskan peraturan lainnya. Jangan pernah ada yang buka kamar kedua ini. Apapun yang terjadi, jangan pernah dibuka. Kalau dibuka, tanggung sendiri akibatnya. Jelas tokoh masyarakat. Kamar kedua masih ada pintunya, namun dipasang papan yang disilangkan di luar pintu. Dan ada tulisan Jawa kuno yang ditempelkan di sana, tepat di tengah-tengah papan yang disilangkan. Emang di kamar ada apanya? Tanya salah satu pekerja. Tidak ada yang tahu di dalam kamar ada apanya. Nurut saja, jangan berani buka ya. Jawab Babinsa. Seketika semua pekerja menengok ke arah Dadan. Turuti saja, ucap Dadan. Dan di kamar ketiga hanya ruangan kosong. Kamar itu bisa ditiduri oleh pekerja dan tidak ada aturannya. Lalu melanjutkan ke dapur dan toilet. Semua orang terkejut saat mengecek ke dalam toilet. Di dalam bak air di toilet ada 2 ekor ikan mas koi. Satu berwarna hitam putih dan ikan koi satunya berwarna kuning hitam. Lah, kok ada ikan mas koinya? Angker banget ini rumahnya Pak Lurah. Ucap Mandor. Iya juga ya. Kok ada 2 ikan masnya? Jawab Pak Kades sambil menggaruk kepalanya. Sudah, biar saya bawa saja. Buat disimpan di akuarium. Cantik bener kedua warna ikannya. Jelas tokoh masyarakat. Ikan pun dibawa oleh tokoh masyarakat setempat yang ikut mengantar para pekerja ke rumah kosong tersebut. Dan para pengantar pun pulang meninggalkan rumah bekas pengantin baru itu. Setelah semua penjelasan dan aturan dari dalam rumah disampaikan, kini semua pekerja langsung bergegas membersihkan rumah bekas pengantin, ruang tamu, teras rumah, kamar ketiga, dan dapur dibersihkan secepatnya, termasuk bak menampung air untuk mandi di dalam toilet, karena waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore. Singkat cerita,
Sebelum azan maghrib berkumandang, rumah kosong itu sudah bersih dan layak ditempati. Dikarenakan dibersihkannya oleh 25 orang, jadi cepat selesai. Betapa kagetnya salah satu pekerja saat mau mandi. Di bak penampungan air, ada 2 ekor ikan mas koi yang tadi. "Dor, sini cepat!" Teriak pekerja yang hendak mandi. "Ada apa? Mandi teriak-teriak." Tanya mandor, dan bukan hanya mandor yang datang ke toilet, para pekerja lainnya juga datang menghampiri. "Tuh, lihat. Bukannya ikan itu tadi sudah diambil sama toko masyarakat. Kebetulan tadi sebelum saya mau mandi, saya sendiri yang bersihkan ini bak air. Emang sih, pas dibersihkan tadi gak ada ikannya. Setelah saya mengisi penuh lagi ini bak dan pergi sebentar untuk mengambil handuk, kok ikan masnya ada lagi, Dor." Penjelasan dari pekerja. "Sudah, jangan digangguin. Biarkan saja ikan itu ada dalam bak. Kita semua tamu di sini. Bisa jadi 2 ikan tersebut penjaga rumah ini. Buktinya kamar depan kayak kamar pengantin baru." Ucap mandor. Masalah ikan pun beres. Semua pekerja bergiliran mandi tanpa mengganggu kedua ikan tersebut. Setelah semua pekerja melaksanakan sholat maghrib, mereka melakukan doa bersama untuk meminta perlindungan, keselamatan, kelancaran, dan kesehatan. Karena besok adalah hari dimulainya bekerja. Malam pun tiba, berarti ini adalah malam pertama para pekerja untuk tidur di rumah bekas pengantin, dan menjadi malam pertama yang sangat panjang. Bayangkan saja, sampai 9 hari, semua pekerja tidak ada yang bisa tidur di rumah bekas pengantin. Yang ada, mereka tidur di lapangan, tempat pekerjaan pemasangan aliran listrik saat bekerja. Benar-benar kacau balau pekerjaan pemasangan listrik itu. Di malam pertama, jam menunjukkan pukul 11 malam. Semua pekerja sudah memposisikan diri untuk tidur. Ada yang di tengah rumah, kamar ketiga, malahan yang di dapur juga ada. Di saat obrolan sebelum tidur oleh para pekerja berhenti, dan mata baru saja dipejamkan, tiba-tiba mata semua pekerja terbuka kembali, layaknya orang sudah tidur nyenyak dan terbangun karena waktunya bangun tidur. Tapi saat melihat jam, ternyata masih jam 11 malam. Berarti semua pekerja belum ada yang tidur. Dan tepat jam 12 malam. "Aduh, ini mah ada hal yang gak bener. Saya gak bisa tidur ini." Ucap lantang oleh salah satu pekerja di dalam kamar ketiga. Berharap ada yang belum tidur dan menemaninya. Dan ternyata yang tidak bisa tidur itu bukan hanya dia seorang. Semua pekerja tidak ada yang bisa tidur. Seketika suasana yang tadinya sepi karena berusaha tidur pun jadi ramai, membicarakan bahwa mereka semua sama tidak bisa untuk tidur. "Sudah, sekarang kalian tidur. Besok harus bekerja. Baca doa-doa sebelum tidur." Ucap mandor pada saat jam 1 malam. Dan suasana pun hening kembali. Semua pekerja berusaha untuk tidur lagi. Di saat suasana mulai hening, tercium berbagai macam harum bunga yang sangat wangi sekali. Otomatis, suasana jadi semakin hening. Berbagai posisi tidur pun dilakukan mereka semua. Ada yang berpelukan, menutup kepala dengan sarung, membalikan kepala menghadap bantal, baca doa-doa dengan nada lantang. Mereka semua sangat ketakutan, walaupun sebenarnya belum ada penampakan. Hingga ada sebuah teriakan oleh salah satu pekerja yang tidur dekat kamar pertama. Astagfirullah, apa itu?" Teriak pekerja saat melihat kaki yang sangat besar mau menginjak pekerja yang tidur di dapur. Tapi kaki besar itu masih melayang belum diinjakan. Betapa kagetnya semua para pekerja saat mendengar teriakan itu. Mereka semua langsung membuka mata karena belum ada yang tidur sama sekali. Dan yang paling kaget adalah pekerja yang tidur di dapur
saat membuka matanya. 6 orang yang tidur di dapur teriak-teriak sangat keras. Allahu Akbar, la ilaha illallah, astagfirullahaladzim. Teriak semua pekerja yang tidur di dapur saat membuka matanya karena melihat ada telapak kaki yang sangat besar mau menginjak mereka berenam. 6 orang pekerja mengangkat tangannya, seakan mereka berenam mau menahan telapak kaki yang sangat besar yang akan menginjak mereka. Bahkan tidak ada kesempatan untuk bangun apalagi berlari kabur, karena jarak telapak kaki besar itu sudah sangat dekat dengan tubuh mereka yang sedang berbaring. Tiba-tiba Dadan keluar dari kamar pertama, berdiri tepat di pintu kamar, dan hanya Dadan seorang yang berani tidur di kamar bekas pengantin. Dadan berdiri sambil melihat langit-langit dapur rumah, di mana ada kaki yang mau menginjak ke 6 teman kerjanya. Tak ada percakapan, obrolan, doa, bahkan mantra yang dibaca. Dadan hanya menatap dengan mata tajam, seakan ia sedang bertatap muka dengan makhluk besar itu. Kaki besar itu menembus langit-langit rumah. Kulit kakinya dipenuhi dengan bulu yang hitam. Setelah Dadan keluar kamar, hanya beberapa saat menatap dengan tajam. Kaki sangat besar, bahkan bisa menginjak 10 orang jika ia menapakkan kakinya ke tanah. Penampakan kaki itu diangkat kembali, tidak jadi diinjakkan kepada ke-6 orang pekerja. Seketika, 6 orang pekerja langsung loncat ke ruang tamu dengan ekspresi wajah sangat pucat pasi dan dipenuhi keringat dingin di sekujur tubuhnya akibat saking ketakutannya akan hal yang baru saja terjadi. Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Teriak ke-6 orang, merasa diri mereka selamat dari bahaya. Bukan hanya 6 orang pekerja yang sangat ketakutan, tapi semua pekerja sangat ketakutan. Karena mereka juga melihat penampakan telapak kaki yang mau menginjak pekerja yang tidur di dapur. Dan itu apaan? Tanya Mandor. Itu penjaga rumah ini agar tidak ada orang yang berani merusaknya, Jawab Dadan. Tapi kita semua di sini hanya ikutan tinggal sementara dan tidak ada niatan untuk merusak, Ucap salah satu pekerja. Kita semua bisa celaka kalau ada penjaga yang niat menyelakai, Ucap yang lain. Iya, bener Dan, udah di batas wajar ini mah, Kata Mandor. Merasakan rasa takut adalah hal yang wajar. Berarti kalian masih normal dan sehat. Makhluk tinggi besar itu tidak akan melukai kita semua kalau kita patuh akan aturan yang ada di rumah ini. Saya juga belum mengerti mengapa rumah ini lama dikosongkan. Tapi firasat saya mengatakan selama tidak melanggar aturan dan merusak rumah, tidak akan terjadi apa-apa. Barusan makhluk itu hanya menunjukkan keberadaannya, Jawab Dadan dengan tenang dan menjelaskan. Kalau kamu sudah bilang, kita nurut saja, Ucap Mandor dan para pekerja lainnya. Karena hal seperti ini bukan sekali 2 kali terjadi saat bekerja memasang aliran listrik. Sudah sering terjadi, apalagi pas pemasangan listrik di jalur hutan perawan. Lebih ekstrim lagi kejadiannya, tapi dengan cerita yang berbeda. Sholawat pagar gaib masih hafal kan? Tanya Dadan. Serentak semua pekerja melantunkan sholawat untuk membuat pagar gaib menuruti ucapan Dadan. Ya Allah, berikan aku baju yang berlapis-lapis, besi-besi yang tinggi, dan benteng-benteng yang sangat kokoh. Kurang lebih seperti itu. Dan di saat semua pekerja melantunkan sholawat untuk membuat pagar gaib, seketika juga terdengar suara petir yang sangat menggelegar. Hujan turun dengan sangat deras disertai angin yang sangat kencang.
benar-benar hujan badai. Lanjutkan, jangan berhenti sholawatnya, ucap Dadan. Semakin dibaca sholawat pagar gaib, semakin besar pula petir yang begitu menggelegar. Hujan disertai angin yang turun, seakan rumah beserta isinya mau diterbangkan. Para pekerja meneruskan bacaan sholawat karena sejenak sempat berhenti di saat hujan badai tiba-tiba turun. Air hujan yang banyak jatuh dari langit-langit rumah, menandakan banyak genteng rumah yang diterbangkan oleh angin yang sangat kencang. Jangan ada yang lari keluar rumah, bisa celaka nanti. Teruskan saja bacaan sholawatnya, jelas Dadan menghalangi pintu keluar rumah karena semua pekerja mau kabur keluar rumah. Kalian lihat sendiri, ada apa di luar rumah, ucap Dadan lagi. Saat pintu keluar rumah dibuka oleh Dadan, betapa kagetnya semua pekerja karena melihat apa yang ada di luar rumah. 2 ular welang, satu berwarna putih hitam, satunya berwarna kuning hitam, seukuran pohon kelapa, sedang memutari rumah. Bahkan saking panjang dan sangat besar, tidak bisa dilihat ekor sama kepalanya. Dan satu makhluk tinggi besar dipenuhi dengan bulu. Hanya kakinya saja yang terlihat, saking besarnya makhluk itu. Lalu, di samping makhluk tinggi besar itu, ada seperti sepasang pengantin baru. Karena mereka berdua memakai baju pengantin ciri khas adat Jawa. Perempuan dan laki-laki tersenyum menatap ke pintu rumah yang dibuka oleh Dadan. Ada yang berbeda dari senyuman mereka berdua. Sepasang pengantin itu tersenyum manis, tapi dengan ekspresi wajah memelas. Terlihat cukup jelas senyuman sepasang pengantin itu. Penampakan kaki yang tubuh bagian atasnya tidak terlihat. Entah berapa puluh meter sosok tinggi besar itu. Dan kedua ular welang seukuran pohon kelapa terlihat saat ada kilatan cahaya petir menyambar. Itu apaan? Ada ular sangat besar, ucap pekerja yang mengintip pintu keluar rumah saat dibukakan oleh Dadan. Itu ada sosok kaki besar tadi yang mau menginjak, ucap pekerja lainnya. Ya Allah, sebenarnya ada apa di rumah ini? Ucap pekerja sambil memeluk teman kerjanya karena sangat ketakutan setelah melihat sosok tinggi besar. Saat pintu dibukakan Dadan dan disuruh melihat keluar rumah, semua pekerja berkumpul di dekat pintu dan ada juga yang melihat dari jendela samping pintu karena jendela itu tidak ada gordennya. Ini sudah di luar batas dan gimana sekarang? Tanya Mandor. Bisa ditelan bulat-bulat kita semua, Kang Dadan. Itu ular besar banget, kata pekerja. Sudah, lanjutin bacaan sholawat pagar gaibnya. Banyakin zikir dan berdoa untuk meminta perlindungan dari Tuhan, ucap Dadan. Saya takut sekali, Kang. Pak, maafin semua kesalahan saya. Ya Allah, ampuni semua dosa saya semasa hidup di dunia ini. Allahu Akbar, teriak salah satu pekerja saking tidak menyangka ada hal seperti ini. Setelah melihat penampakan yang ada di luar rumah, semua pekerja sangat ketakutan. Mereka sudah memasrahkan dirinya kepada Tuhan. Mungkin ini adalah hari terakhirnya melihat dunia. Ada yang terduduk sambil memegang lutut, ada yang saling merangkul, ada juga yang menutup mata, ada yang tubuhnya tidak berhenti bergetar. Namun kebanyakan, semuanya melantunkan bacaan ayat suci Al-Quran. Kemudian, Dadan pun menutup pintu kembali. Suasana sejenak menjadi kondusif. Tapi, rasa takut di setiap orang masih sangat terasa. Karena hujan angin masih belum berhenti. Sekarang gimana, Dan? Tanya Mandor lagi. Jangan bergantung kepada saya. Saya hanya manusia biasa.
meminta perlindunganlah kepada Tuhan, Dor. Saya akan mencoba untuk berkomunikasi dengan makhluk yang ada di luar. Jangan ada yang keluar rumah, apapun yang terjadi. Tapi Dan... Sudah, jangan banyak tapi-tapian. Berbanyak doa dan zikir kepada Tuhan untuk meminta perlindungan. Ucap Dadan sambil membuka pintu dan menutupnya kembali. Ia keluar rumah bekas pengantin untuk mencoba berkomunikasi dengan sosok yang ada di luar. Assalamualaikum. Ucap Dadan tepat di depan kedua ular yang memutari rumah. Kedua ular tersebut berhenti memutari rumah, dan kedua kepala ular besar tersebut kini menghadap ke Dadan, seperti ular yang akan menangkap mangsa. Waalaikumsalam, wahai manusia. Jawab ular berwarna kuning hitam sambil berdesis. Kenapa kalian menempati rumah ini? Saya tidak suka. Ucap ular berwarna putih hitam. Saya beserta rombongan. Belum sempat Dadan menjawab pertanyaan dari ular, terdengar suara teriakan dari dalam rumah. Tolong! Teriak para pekerja yang ada di dalam rumah. Ternyata setelah Dadan pergi keluar rumah, di dalam rumah terjadi hal yang di luar logika. Di dalam pintu kamar kedua, seperti ada yang berusaha keluar. Duk, duk, duk. Pintu kamar kedua berguncang sangat keras. Mungkin kalau tidak ada papan yang disilangkan, pintu kamar kedua pasti terbuka. Buka pintunya, saya mohon. Terdengar suara perempuan dan laki-laki terus-menerus di dalam kamar kedua yang ingin dibukakan pintunya. Semua pekerja saling tatap dan berteriak saking ketakutannya. Karena bukan hanya gedoran di kamar kedua saja yang membuat mereka ketakutan. Telapak kaki besar tadi yang mau menginjak ke 6 pekerja yang berbaring di dapur. Sekarang semua menginjakkan kakinya ke semua pekerja yang ada di ruang tamu. Selang beberapa saat, tidak terdengar lagi suara jeritan, teriakan meminta tolong dari dalam rumah. Semua pekerja tidak sadarkan diri. Semuanya pingsan karena menganggap dirinya telah diinjak oleh kaki besar itu. Semua pekerja menyangka telah meninggal dunia. Allahu Akbar. Teriak semua pekerja sebelum tidak sadarkan diri. Sebelum mereka pingsan, semuanya berusaha lari keluar rumah, tidak menghiraukan ucapan Dadan untuk tidak keluar rumah. Namun, semua pintu terkunci, tidak bisa terbuka. Pintu depan maupun belakang semuanya terkunci. Bahkan mereka berusaha memecahkan kaca jendela, tapi kacanya tidak bisa pecah. Harusnya kaca sangat mudah dipecahkan, tapi seakan-akan kaca itu terbuat dari beton yang sangat kokoh. Alhasil, tidak ada jalan keluar untuk menyelamatkan diri. Kenapa kamu tidak pergi menolong mereka, wahai manusia? Aku bunuh mereka semua. Ucap makhluk yang sangat tinggi besar. Hanya suaranya saja yang terdengar menggelegar kepada Dadan. Ada Tuhan yang akan melindungi mereka. Saya hanya manusia biasa, tidak bisa apa-apa. Jawab Dadan. Saya tahu kamu punya kelebihan dan mau mengusir saya. Sebelum kamu membunuh saya, kubunuh semua sahabat manusiamu duluan. Jika memang sekarang hari terakhir mereka menikmati dunia, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Karena semua makhluk hidup sudah Tuhan atur kapan dia harus meninggal. Jawab Dadan. Sombong sekali kau manusia. Apa yang harus saya sombongkan di dunia ini? Keagungan hanya milik Tuhan. Jika mereka harus mati karena dibunuh olehmu,
maka mereka akan sangat bahagia. Sahid bahagianya. Maka kebahagiaan akan Tuhan berikan di saat mereka dihidupkan kembali. Ucap Dadan. Kamu memang menantangku. Rasakan sendiri akibatnya. Kubunuh mereka semua. Jangan bunuh mereka. Saya mohon. Mereka tidak tahu apa-apa. Saya mohon. Mereka tidak berniat jahat tinggal di rumah itu. Ucap perempuan seperti pengantin yang berada di samping kaki sosok yang tinggi besar. Dengarkanlah perkataan istriku. Jangan kau bunuh mereka semua. Ucap lelaki pengantin. Tidak boleh ada yang buka kebenaran ini semua. Saya ditugaskan untuk menjaga rahasia ini semua. Ucap makhluk besar itu. Mungkin ini adalah saatnya kebenaran semua ini terungkap. Biarkan semua orang tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi. Kamu lihat sendiri keluargaku. Sampai saat ini, mereka dirundung kesedihan dan ketakutan di setiap harinya. Ucap pengantin perempuan. Selama saya masih ditugaskan untuk menjaga semua tentang apa yang sebenarnya terjadi, tidak boleh ada yang tahu semuanya. Akan aku bunuh mereka semua. Jangan, saya mohon. Ucap pengantin laki-laki. Ular, bunuh manusia ini, makan dia biar mati. Dan akan kubunuh mereka semua yang ada di dalam rumah. Saya akan injak sampai mati. Ucap sosok tinggi besar tidak menghiraukan ucapan sepasang pengantin. Dan kedua ular welang pun mau menerkam Dadan setelah mendapatkan perintah untuk membunuhnya. Saat jarak ular beberapa sentimeter lagi dari tubuh Dadan, Dadan mengangkat tangan kanannya, lalu mendekatkan telapak tangannya ke telinganya. Dan selanjutnya, Dadan mengumandangkan azan subuh sampai selesai. Karena sudah memasuki waktu azan subuh. Seketika, ular welang itu menghilang saat Dadan melantunkan azan pada bait pertama. Dan makhluk tinggi besar pun juga menghilang saat Dadan melanjutkan bait kedua bacaan azan. Tolong, bantu, bukakan tabir yang telah lama tersimpan. Ucap pengantin perempuan sebelum sepasang pengantin itu ikut menghilang. Hujan angin disertai petir pun seketika reda begitu saja setelah Dadan mengumandangkan azan. Lalu ia masuk ke dalam rumah dan membangunkan semua pekerja yang tidak sadarkan diri. Ada yang pingsan di pintu dapur, di pintu depan, dan di bawah jendela yang ada di dalam rumah. Karena semua pekerja berusaha menyelamatkan dirinya masing-masing. Salah satu pekerja dibangunkan oleh Dadan. Allahu Akbar, Alhamdulillah. Ucap pekerja. Sudah, kalian semua tidak apa-apa. Sekarang bangunkan pekerja yang lainnya. Ucap Dadan. Dan saya tadi mau diinjak kaki besar. Kirain kita semua meninggal. Saya pingsan sebelum kaki itu menginjak saya. Kata pekerja lagi. Tidak ada yang meninggal dunia. Ucap Dadan sambil membangunkan pekerja lainnya. Semua pekerja yang pingsan sangat bersyukur. Ternyata semuanya yang pingsan, tidak ada yang meninggal. Singkat cerita, malam pun berganti pagi. Perlahan sang mentari terbit untuk menyinari dunia. Setelah ucapan syukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Dadan, karena semuanya tahu kalau ia yang mengusir hantu dan menyelamatkan semua para pekerja. Karena ini bukan kejadian pertama kali Dadan mengusir hantu. Sudah sering terjadi hal ekstrim seperti ini saat bekerja.
Dan betapa kagetnya semua pekerja saat mereka semua keluar rumah di pagi hari. Hujan badai tadi malam hanya turun di lingkungan rumah bekas pengantin baru saja. Tanah yang basah bekas terkena air hujan hanya membasahi tanah halaman rumah kosong. Di luar pagar rumah, tanahnya kering. Genteng rumah, pohon depan rumah, semuanya diterbangkan angin. Dan bekas pohon roboh dan genteng yang terbang hilang entah kemana. Di hari kedua, tidak ada yang kerja ke lapangan. Semua pekerja membersihkan kembali rumah kosong itu. Banyak sekali air yang masuk ke dalam rumah karena gentengnya terbang, sehingga membasahi pakaian yang dibawa pekerja. Genteng rumah yang hilang tersapu angin pun dibenarkan lagi, karena di samping rumah ada banyak sekali genteng yang belum dipakai. Mungkin sisa genteng dulu saat pembangunan. Yang kebagian benerin genteng yang hilang, kebetulan mandor yang naik ke atas rumah kosong tersebut. Betapa kagetnya ia saat mau mengganti gendeng yang hilang di atas kamar kedua. Di atas kamar kedua tidak ada langit-langitnya. Jadi, yang melihat dari atas genteng bisa melihat isi dalam kamar kedua. Ternyata di dalam kamar kedua itu ada 2 kuburan yang bikin merinding mandor. Hampir saja ia terjatuh dari atas rumah. Dan, sini, naik ke atas cepat. Teriak mandor. Kenapa, Dor? Tanya Dadan sambil menaiki tangga untuk naik ke atas rumah. Saya tidak sengaja melihat apa yang ada di dalam kamar kedua dan karena ada beberapa genteng yang diterbangkan oleh angin semalam. Ucap mandor. Emang isinya apa? Tanya Dadan sambil menghampiri perlahan ke tempat mandor mengganti gendeng. Lihat sendiri sama kamu, ada yang gak bener di rumah ini. Melihat itu, Dadan tidak terlalu kaget saat melihat isi yang ada di dalam kamar kedua. Takut memperkeruh keadaan, dia hanya melihat secara seksama apa yang ada di dalam kamar kedua tersebut. 2 kuburannya, kenapa seperti baru menguburkan orang yang baru saja meninggal ya Dan? Lihat, tanah kuburannya masih merah dan bunga di atas kuburannya juga seperti baru saja ditaburkan. Ucap mandor. Iya, benar Dor. Mirip kamar pengantin di kamar pertama. Semuanya masih seperti baru dibuat. Jawab Dadan. Padahal kan kamu juga dengar sendiri ucapan Kades kemarin bahwa rumah ini udah 10 tahun dikosongkan. Tapi kok gini ya? Di rumah ini penjaga dari makhluk gaibnya sangat kuat, Dor. Dan harus terungkap semua kejanggalannya. Kenapa semua ini bisa terjadi? Jelas Dadan. Lebih baik kita pindah tempat tinggal sementara saja Dan. Saya takut ada efek sampingnya kepada kita semua. Mereka berdiskusi di atas atap rumah. Dan obrolan pun terhenti ketika ada teriakan dari bawah memanggil Dadan dan mandor. Tunggu sebentar. Ucap mandor. Setelah genteng diganti, mereka berdua turun ke bawah. Ternyata teriakan untuk turun dari atas genteng rumah karena ada tamu laki-laki yang ingin berbicara dengan mandor. Perkenalkan, nama saya Tarji. Ucap lelaki parubaya. Oh iya, salam kenal. Saya mandor pekerja yang ada di sini. Saya mau melihat kondisi kalian di sini. Takut terjadi apa-apa. Saya adik laki-laki yang punya rumah kosong ini. Ucap Tarji. Mas lihat sendiri kan, rumahnya berantakan. Semalam semua pekerja mendapatkan hal yang sangat ekstrim sekali. Jelas mandor. 7 tahun ke belakang juga. Ada salah satu keluarga yang mengisi rumah ini. Hanya 1 malam mereka menginap.
Paginya mereka... Ucap Tarji menelan ludahnya sambil melihat ke kanan kiri rumah. Paginya mereka kenapa? Tanya Mandor. Salah satu keluarga saya ditemukan tidak sadarkan diri di pagi harinya saat saya mau mengunjunginya. Tapi mereka meninggal di rumah sakit setelah 7 hari mendapatkan perawatan. Ucap Tarji. Hah? Meninggal? Mandor tampak terkejut. Matanya melotot dan mulutnya tidak bisa tertutup, menganga sampai ia meninggal di rumah sakit. Lanjut Tarji. Sepertinya keluargamu yang meninggal itu mendapatkan tekanan yang sangat hebat di malam pertama. Kata Mandor. Iya, sepertinya begitu. Namun, saya dan keluarga tidak mendapatkan keterangan apa yang sebenarnya terjadi. Emangnya, apa yang terjadi tadi malam? Semalam ada sosok yang tinggi besar. Kami semua para pekerja mau dibunuhnya. Hujan angin disertai petir. 2 ular welang sebesar pohon kelapa. Di bak ada 2 ikan mas koi. Dan sepasang suami istri memakai baju pengantin. Jelas Mandor. Ya Allah, sebenarnya apa yang dilakukan kakak perempuanku semasa hidupnya ya Allah? Ucap Tarji sambil meneteskan air mata. Itu di kamar kedua kuburan siapa? Tanya Dadan. Kamu sudah melihatnya bukan? Ucap Tarji malah bertanya balik ke Dadan. Iya, saya dan Mandor sudah melihatnya. Waktu tadi benerin genteng yang terbang oleh angin akibat hujan semalam. Itu adalah kuburan. Jawaban Tarji pun terhenti karena tiba-tiba saat obrolan sedang berlangsung, ada 2 pekerja yang kerasukan, berguling-guling seperti ular. Lebih baik kalian semua pergi dari sini sebelum kalian semua celaka. Lanjut Tarji sambil berlari meninggalkan rumah bekas pengantin baru. Tidak ada yang mengejar Tarji yang berlari keluar rumah. Dadan dan Mandor langsung masuk ke dalam rumah, menghampiri 2 orang pekerja yang kerasukan. Saat sudah di dalam rumah dan berada tepat di depan orang yang kerasukan, salah satu pekerja yang kerasukan meludahi Dadan. Air ludah itu mengenai pipi Dadan. Betapa kagetnya semua pekerja karena melihat pipi Dadan yang mengeluarkan asap putih yang banyak. Kamu memang harus binasa. Semua rahasia yang telah terjadi di sini tidak ada yang boleh mengetahuinya. Ucap sosok yang merasuki tubuh pekerja. Lebih baik kita berdamai. Saya dan semua pekerja di sini tidak ada tujuan untuk membuka tabir yang telah terjadi. Kami semua hanya ingin tinggal sementara di rumah ini. Jawab Dadan. Kamu adalah orang yang diramalkan akan membuka semua yang terjadi. Dan saya ditugaskan untuk menjaga rumah ini sampai kamu datang. Kubunuh kalian semua. Dadan pun berhenti bertanya, menutup mata sejenak dan memusatkan pikirannya, meminta perlindungan, pertolongan, dan kekuatan kepada Allah untuk bisa menyelesaikan semua yang terjadi di sini. Akhirnya kamu mengibarkan bendera perang dengan kami yang ditugaskan menjaga rumah ini. Semua pasukan gaibmu ternyata sudah datang. Bismillahirrahmanirrahim. Atas izin Allah, ku makan kamu. Ucap Dadan. Satu pekerja yang dirasuki pun langsung tergeletak pingsan setelah Dadan bilang mau memakannya. Sekarang giliran kamu untuk saya makan. Ucap Dadan ke satu orang pekerja yang masih kerasukan.
Ampun, saya tidak mau mati. Jangan makan saya. Saya niat ditugaskan untuk menjaga rumah ini. Pergi sekarang juga, ucap Dadan, karena Dadan tahu sosok yang merasuki itu tidak akan memberitahunya. Dan yang merasuki tubuh pekerja pun pergi. Selang beberapa saat, kedua pekerja yang kerasukan telah sadarkan diri. Hantunya takut dimakan, ucap Mandor dan para pekerja lainnya. Karena setiap ada kejadian di luar logika, saat bekerja pemasang listrik, kalau Dadan sudah marah, dia selalu bilang mau memakan hantunya. Dor, sekarang gimana? Masih mau tinggal di sini atau pindah ke masjid? Tanya Dadan. Lebih baik kita tinggal di sini, Kang. Ada hal yang harus dibersihkan sampai akarnya di rumah ini. Jawab salah satu pekerja. Bener, Kang. Takut ada korban pembunuhan atau apalah. Masalahnya yang terjadi 10 tahun ke belakang. Kata yang lainnya. Niat kita kan baik. Insya Allah Tuhan memberikan perlindungan, Kang, kepada kita semua. Apalagi ada Kang. Gimana semuanya? Kita semua tinggal di sini atau lari dari kenyataan? Di dalam kamar kedua. Isinya itu ada makam. Ada 2 makam di dalam kamar kedua. Saya sih tergantung kalian. Mau di sini atau pindah? Tanya Mandor, meminta persetujuan dari para pekerja untuk memilih tinggal di rumah bekas pengantin atau pergi mencari tempat lain untuk tinggal sementara selama bekerja. Hah? Ada makam, Dor? Ucap para pekerja sangat terkejut mendengar ada makam di kamar kedua. Pantas saja ya, ada papan yang disilangkan di pintunya. Jangan-jangan korban pembunuhan. Karena semalam ada teriakan minta tolong, juga minta dibukakan kamar keduanya. Kata pekerja lainnya. Iya bener, semalam ada teriakan minta tolong dari kamar kedua. Hasil suara pun, hampir semuanya ingin tinggal di rumah bekas pengantin. Apapun yang terjadi, niatan baik akan dibantu oleh Tuhan. Singkat cerita, setelah tidak ada lagi keraguan dan ketakutan untuk tinggal di rumah bekas pengantin, mereka semua lebih penasaran tentang sebenarnya apa yang sudah terjadi. Apalagi para pendengar, iya bukan? Akhirnya semuanya di hari kedua membersihkan rumah kembali karena pekerjaan bersih-bersih yang sesaat sempat terhenti. Di hari kedua, waktu siang terasa cepat berlalu. Tidak terasa, jam menunjukkan pukul 5 sore. Tidak seperti waktu semalam, 1 menit terasa seperti 1 jam. Mandor mengumpulkan semua pekerja di ruang tamu untuk schedule pekerjaan pemasangan listrik di hari ketiga. Besok pekerjaan dimulai dari pintu masuk perkampungan. Dan pekerjaan pertama adalah pemasangan tiang. Buka jalur, jika ada pohon yang menghalangi, ditebang saja pohonnya, karena kita sudah mendapatkan izin. Kata dari Mandor. Grup pekerjanya masih kayak kemarin kan, Dor? Atau diganti lagi? Tanya salah satu pekerja. Ya, sama seperti kemarin saja. Karena personil kita lengkap. Tugas masing-masing grup sama, seperti waktu pekerjaan di Karawang ya. Grup A gali tanah, grup B pasang tiang, dan grup C tebang pohon. Karena di wilayah ini banyak sekali pohon yang menghalangi jalur pemasangan listrik. Oke, siap Dor. Ucapan serentak para pekerja. Senja pun berganti malam. Matahari kini telah tenggelam. Suasana mistis kini kembali datang. Rasa takut adalah hal yang sangat wajar. Namun, para pekerja berusaha berdamai dengan keadaan yang mulai mencekam. Karena ini bukan hal mistis pertama kalinya yang para pekerja lalui. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi kejadiannya.
saat pengerjaan pemasangan aliran listrik. Jam menunjukkan pukul 9 malam. Rasa kantuk mulai mendatangi para pekerja. Wajar saja, karena tidak ada yang bisa tidur di malam pertama akibat teror yang diterima oleh semua pekerja. Kini, tidak ada yang tidur terpisah. Semua tidur berdempetan di ruang tamu. Tidak ada lagi yang tidur di dapur ataupun di kamar ketiga. Hanya Dadan yang tidurnya memisah diri. Dia tidur di kamar pertama, kamar pengantin yang seperti baru saja selesai dihias. Tidur di atas ranjang yang dipenuhi dengan bunga mawar. Suasana pun sejenak hening. Semua pekerja berusaha untuk tidur, tapi hanya sebatas memejamkan matanya saja. Tidak ada yang bisa tidur di malam kedua juga. Dan Dadan pun memejamkan matanya di kamar pengantin baru. Tiba-tiba suasana berubah. Sukma Dadan keluar dari raganya. Dadan kembali ke waktu di mana kejadian sepasang pengantin meninggal dunia saat di malam pertama. "Kamu sedang tidak bermimpi kan, Mas?" ucap perempuan yang berada di samping Dadan. Ini adalah kejadian di mana saya dan istri saya meninggal dunia, ucap lelaki yang berada di samping sebelah kiri Dadan. Jadi posisi mereka bertiga seakan sedang menonton kejadian 10 tahun yang lalu, di mana sepasang pengantin baru meninggal dunia karena keluar ular welang dari kepalanya. Tidak ada pertanyaan dari Dadan. Dia hanya melihat secara seksama kejadian itu berlangsung. Terus, setelah menunggu keluarga laki-laki dari pengantin baru datang dan dijelaskan kenapa mereka berdua meninggal. Esok paginya dikuburkan dan dimakamkan warga di kampung tersebut. Tidak ada hal yang aneh saat proses pemakaman berlangsung. Tapi, kejanggalan terjadi setelah proses pemakaman, saat keluarga almarhum balik lagi ke rumah. Pada pukul 6 sore, ada lebih dari 20 orang laki-laki yang datang melayat. Mereka yang datang bukan keluarga, atau juga warga kampung. Semua keluarga tidak ada yang mengenalnya, dan salah satu tamu itu berkata, kuburan almarhum harus dipindahkan sekarang juga. Kalau tidak, maka kalian semua juga akan bernasib seperti pengantin baru tersebut. Memangnya anak saya berbuat apa semasa hidupnya? Meninggalnya pun tidak wajar. Dan sekarang sudah dikuburkan pun harus digali kembali, ucap ayah pengantin perempuan sambil meneteskan air mata. Anakmu semasa hidupnya kaya mendadak karena sebuah perjanjian. Perjanjian itu dilanggar olehnya. Sekarang anakmu menanggung akibatnya, jawab dari tamu yang datang. Apa? Anakku mendoakan Tuhan? Ucap ibu pengantin perempuan yang sangat terkejut. Tidak, dia tidak mendoakan Tuhan, jawab dari tamu. Anakmu adalah pemegang kunci utama akan semua rahasia masa lalu. Tapi anakmu melanggarnya karena memberitahu suaminya, dan suaminya juga melanggarnya karena memberitahu yang lainnya. Semua yang telah tahu akan rahasia ini telah meninggal dengan cara yang sama, keluar ular dari kepalanya. Memangnya rahasia apa yang anakku ketahui? Tanya sang ayah. Kamu mau mati juga seperti anakmu. Semua manusia buta kalau sudah masalah harta. Tapi kenapa makam anakku harus dipindahkan? Dan kemana juga dipindahkannya? Makam sepasang pengantin itu akan dipindahkan ke kamar kedua, karena akan banyak orang sakti yang datang ke makam anakmu untuk mencari tahu semua rahasia masa lalu.
kami di sini akan menjaga rumah beserta makam anakmu. Setelah percakapan yang panjang, makam sepasang suami istri itu digali lagi dan dipindahkan ke kamar kedua. Pintu kamar kedua diganti. Harusnya buka pintu itu ke dalam kamar, diganti keluar kamar kalau dibuka, dan dipasang papanya disilangkan, lalu ditempeli kertas bertuliskan Jawa kuno. Dadan hanya menonton, menyaksikan kejadian 10 tahun yang lalu itu terulang kembali, ditemani dengan perempuan dan laki-laki. Kamu semasa hidup menanggung rahasia apa? Tanya Dadan ke perempuan di sampingnya. Saya semasa hidup. Belum sempat perempuan itu menjawab, sukma Dadan kembali ke raganya. Karena teriakan minta tolong dari pekerja saat Dadan membuka mata dan duduk di atas tempat tidur kamar pengantin. Dadan melihat ke ruang tamu. Semua pekerja pada terbang, seakan ada yang melempar mereka satu persatu. Turunkan mereka semua. Berani sekali kamu mengganggu sahabat kerjaku. Ucap Dadan. Aku hanya bermain dengan mereka. Kini aku ditugaskan untuk mengawasi kalian, tidak lagi untuk membunuh kalian. Ternyata leluhurmu bukan orang sembarangan. Hingga waktunya tiba, kamu dipanggil tuanku. Aku akan mengawasi kalian. Ucap sosok tinggi besar. Singkat cerita, selama 9 hari, semua pekerja tidak ada yang bisa tidur di malam harinya. Semuanya kebanyakan tidur di lapangan saat pengerjaan pemasangan listrik. Berbagai gangguan gaib mereka terima di malam hari. Yang sering terjadi adalah semua pekerja tiba-tiba ada yang terlempar keluar rumah. Namun semuanya pada ngeyel balik lagi ke dalam rumah. Tiap malam selalu turun hujan angin disertai dengan petir. Tapi hujan itu hanya turun di area rumah saja. Di luar pagar rumah tanahnya kering. Hingga di hari ke-9 datang sosok yang tinggi besar lagi. Tepat jam 12, suara langkah kaki terdengar bergema di luar rumah. Dadan, keluar kau. Kata sosok tinggi besar di luar rumah. Dadan pun keluar rumah, dan para pekerja pun ingin ikut keluar. Kang, kami ikut bantu Akang. Bantu doa saja di dalam rumah. Insya Allah saya tidak akan kenapa-napa. Dadan pun keluar rumah menghampiri makhluk tinggi besar itu. Tuanku ingin berbicara denganmu. Saya sudah menunggu saat ini datang. Jawab Dadan. Pejamkan matamu. Sekarang kita pergi menghadap tuanku. Dadan pun memejamkan matanya. Terdengar suara lelaki penuh wibawa. Silahkan buka matamu. Selamat datang. Maaf telah membuatmu menunggu lama. Saya harus bersemedi dulu untuk mendapat petunjuk dari Sang Hyang Widi. Apakah kamu ramalan yang telah tertulis? Ucap sosok lelaki parubaya berparas tampan dan penuh wibawa di setiap ucapannya. Sebelum menjawab pertanyaannya, Dadan melihat sekeliling tempatnya berada sekarang. Seperti tempat persidangan, namun setiap meja dan kursi terbuat dari benda berkilau. Saya yang harusnya meminta maaf karena telah lancang mengganggu kenyamanan tempat ini, membuat Anda menjadi gundah. Tidak ada sedikit pun niatan untuk mengetahui ataupun merusak tatanan yang telah ada di sini. Di sini hanya sebagai kuli untuk membahagiakan ibu dan ayahku. Bukan hanya aku yang berniat seperti ini, tapi semua para pekerja juga sama. Bekerja untuk membahagiakan keluarganya. Tidak ada maksud lain. Jawab Dadan.
Perlu dijelaskan, di ruangan persidangan ini ada sepasang pengantin baru yang telah meninggal. Dan sosok yang tinggi besar berubah menjadi seorang penjaga dengan wajah yang tampan. Berdiri gagah di samping pria parubaya yang mempunyai paras yang tampan penuh wibawa. Saya sangat mengerti. Setelah leluhurmu datang kepadaku untuk jawaban semedi yang saya lakukan, saya beserta yang lainnya di sini ditugaskan untuk menjaga hal yang sangat berharga, bahkan bisa memakmurkan seluruh negeri. Jawab sosok parubaya. Bukankah tanah ini sudah merdeka? Tanya Dadan. Merdeka tanahnya, tapi di suatu tahun akan terlilit masalah yang sangat besar. Hanya dengan benda berharga yang kami jaga, semua masalah akan terselesaikan. Mendengar itu, Dadan hanya menganggukkan kepala. Kelak akan lahir Satria Piningit, memimpin negeri ini. Semua penduduk akan hidup dengan makmur, damai sentosa, dan hidup sejahtera saat dipimpin olehnya. Apa kaitannya dengan mereka berdua sehingga mengalami hal yang sangat menakutkan sebelum mereka meninggal? Tempat penyimpanan benda berharga harus ada manusia yang mengetahui keberadaannya, karena saat Satria Piningit itu memimpin negeri, benda berharga yang kami jaga selama ini akan langsung diberikan. Nenek moyang perempuan itu adalah orang yang ditugaskan menjaga keberadaan tempat berharga tersebut. Pengantin perempuan terpilih sebagai keturunan yang mengetahui sekaligus menjaganya. Kalau ditugaskan menjaga, kenapa harus mati dibunuh? Sebenarnya, salah satu keturunan yang terpilih menjaga adalah Tarji, adik laki-lakinya. Tapi saat itu Tarji masih kecil. Di saat saya menyampaikan untuk memberikan tugas Tarji menjaga tempat berharga ini, dia menolaknya. Setiap malam, saya datang ke kamarnya supaya dia mau ditugaskan. Hingga suatu malam, kakak Tarji, yaitu perempuan ini, mendengar percakapan di kamar Tarji di malam hari. Dia datang menghampiri mau menerima tugas dari nenek moyangnya sampai Tarji dewasa. Saya pun memperbolehkannya dan memberi wewenang mengambil benda berharga untuk bertahan hidup. Dengan syarat tidak boleh ada orang lain yang tahu di mana tempat itu disimpan. Kalau dilanggar, kalian akan menyesal seumur hidup. Mati pun akan menjadi penjaga tempat ini. Kesalahan yang dibuat karena dia memberitahu suaminya, dan suaminya memberitahu orang lain. Makanya sekarang ia menjadi penjaga tempat ini sampai Satria Piningit itu memimpin negeri. Jelas dari pria parubaya. Dan kelak anak laki-lakimu akan memberitahu banyak orang tentang kisah ini. Itu tandanya Satria Piningit akan segera memimpin negeri menuju kemakmuran dan kesejahteraan penduduk. Karena di saat anakmu memberitahu banyak orang tanah ini sedang dalam keadaan sakit. Lanjutnya lagi. Saya tidak akan terlalu mempercayaimu. Tapi jika Tuhanku menakdirkanku untuk menceritakan kisah ini kepada anakku kelak, aku akan menceritakannya. Ucap Dadan. Tidakkah kamu ingin tahu apa yang kami jaga? Jika kamu ingin mengambilnya, silahkan. Saya memberi wewenang. Tidak, sama sekali saya tidak ingin tahu ataupun memilikinya. Sekarang jangan ganggu lagi saya dan para pekerja lainnya. Beritahu Tarji agar mau menjaga tempat ini.
Dia adalah keturunan yang terpilih. Diterima atau tidaknya, saya tidak janji. Namun saya akan menyuruhnya untuk menuntut ilmu di pondok pesantren, agar dia menjadi orang yang lebih kuat keimanannya kepada Tuhan. Sekarang saya pamit pulang. Iya, silakan. Pejamkan matamu. Kupulangkan kamu kembali. Tak akan ada gangguan lagi yang akan kalian terima di rumah itu. Dadan pun memejamkan matanya. Saat membuka mata kembali, ia sudah berada di depan rumah bekas pengantin baru. Singkat cerita, tidak ada lagi gangguan yang diterima di rumah bekas pengantin baru tersebut. Semua bisa tinggal sementara dengan tenang. Dan bekerja pemasang listrik sudah mencapai 99%. Sebelum semua bekerja kembali ke Cianjur, Tarji menemui Dadan. Assalamualaikum, Mas. Tarji sengaja menemui Dadan di rumah bekas pengantin baru. Waalaikumsalam, Mas. Boleh ngobrol sebentar? Sebelumnya saya mohon maaf ganggu waktu istirahatnya. Iya, tidak apa-apa. Saya juga menunggu kedatanganmu. Saya langsung ke intinya ya, Mas. Semenjak kejadian kakak perempuanku meninggal, setiap malam saya selalu didatangi seorang pria. Dia meminta terus-menerus kepada saya untuk jadi penjaga sebuah tempat. Tapi saya selalu menolaknya. Sebenarnya pria itu memintaku sebelum kakak perempuanku tinggal. Jelas Tarji. Saya sudah tahu. Hah? Masnya sudah tahu? Iya, setelah kematian kakakmu, setiap hari kamu membaca Al-Quran di masjid, tidak berani meninggalkan masjid. Entah berapa khataman Al-Quran yang telah kamu tamatkan, berharap hal baik akan segera datang. Dan kamu tidak ingin lagi didatangi seorang pria setiap harinya untuk meminta menjaga tempat tersebut. Sebenarnya dari hari pertama kedatangan Mas, saya ingin menemui Mas. Karena setiap malam saya sholat istikharah. Di dalam mimpi, saya harus segera menemui Mas Dadan. Setelah aku yakinkan diri ini, baru sekarang saya berani menemui Mas. Kamu harus menuntut ilmu di pondok pesantren. Kuatkan akidahmu terhadap Tuhan. Jikapun kamu ditakdirkan harus menjaga, jagalah. Tapi saya takut seperti kakakku yang meninggal. Itu karena kesalahan yang ia lakukan. Ia tidak bisa menjaga amanat. Tapi jika kamu menuntut ilmu di pondok pesantren, kamu bisa menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Perkuat keimananmu kepada Tuhan. Jadi saya harus menuntut ilmu untuk lebih dekat kepada Tuhan, Mas. Iya, benar sekali. Terima kasih banyak atas petunjuknya, Mas. Saya akan menuntut ilmu di pondok pesantren. Maaf telah mengganggu waktu istirahatnya. Dan Tarji pun pergi meninggalkan rumah setelah berpamitan. Singkat cerita, pekerjaan pemasangan listrik di daerah Jawa Tengah selesai. Semua pekerja balik lagi ke Cianjur. Di tahun 2005, Dadan mengunjungi Tarji kembali. Ternyata kini dia telah menjadi seorang ustadz pemimpin pondok pesantren dengan santri yang sudah banyak. Demikian akhir kisah ini. Semoga dapat menjadi pembelajaran untuk sahabat pendengar. Jika sesuatu yang telah diamanatkan, tolong jagalah dengan baik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak atas doa dan support sahabat pendengar KM Story. Semoga sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Tunggu kisah lainnya di video selanjutnya. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.